Mengenalkan di sini kita dari tim DRP yang mengambil judul kasus, yaitu kasus PT Telkom Indonesia, yang dimana kasusnya adalah kabel jaring luar terputus. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tim dari Disaster Recovery Plan ini. Yang pertama adalah Sujano, yang sebelah sana sebagai operator adalah Wahyuana, yang sebelah sana yang mendampingi Wahyuana adalah Iit Yakadewa. Dan satu tim kami lagi berhalangan hadir. Pertama kami akan menjelaskan kasusnya, yang dimana di sini kami ambil dari yaitu Jakarta, yaitu jaringan sistem komunikasi kabel bawah laut PT Telkom yang terus dikarenakan terkena jangkar kapal. Berita tersebut diambil yang mengalami kerugian sekitar 30 miliar, dan berita itu diambil pada tanggal 18 bulan 10 2013 atau tanggal 12 Oktober 2013 pukul 7 WIB. Di mana di sini di proyek ini di yang sama ada project initiation, yang dimana di sini ketika disaster recovery plan dimulai harus ada izin dari stakeholder atau dari manajemen perusahaan tersebut, dimana di sini di PT Telkom Indonesia ada bahkan struktur organisasi PT Telkom Indonesia secara umum, yang dimana pertama adalah direksi dan beberapa kepala direksi atau CEO. Yang sekarang di bagian ini adalah beberapa fungsi-fungsi dari direktur. Ada direktur MTS, direktur ISP, direktur Cons, direktur ESB, direktur WN5, direktur ini, dan staf. Kemudian ini adalah bagian struktur organisasi pembentukan tim DRP, yang dimana dikepalai oleh direktur utama. Kemudian ada pembagian, itu pertama Human Resource Team, Network IT and Solution Team, Innovation and Statistic Portfolio Team, Customer Service Team, dan yang terakhir adalah Auditing and Training Team. Demikian struktur. Ini adalah fungsi-fungsi tugas dari masing-masing tim. Yang pertama, direktur utama sebagai komando atau sebagai kepala dan pengambil kebijakan dalam tim DRP. Yang kedua adalah Network IT dan Solution, di mana tim ini bertugas untuk masalah-masalah tentang perusahaan atau permasalahan dalam jaringan. Yang kedua adalah Innovation and Statistic Portfolio Team, di mana dia adalah tim yang bertugas dalam inovasi dan pencatatan. Yang keempat adalah Customer Service Team, yang mana berfungsi untuk melayani atau melaksanakan masalah-masalah yang datang dari pelanggan. Yang keenam ada Auditing and Training Team, di mana Auditing and Training Team itu bertugas untuk mengaudit dan training staff dan jajaran pada anggota dari PT Telkom Indonesia agar dapat melaksanakan Disaster Recovery Plan secara baik. Selanjutnya ada Human Resource Team, yang dimana berfungsi untuk mencari atau menjaring tenaga-tenaga ahli dalam bidang IT. Nah, yang selanjutnya adalah Risk Assessment, akan dilanjutkan oleh Sujano. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Kedua, risk assessment. Risk assessment diperlukan identifikasi dan analisa risiko untuk dapat menentukan klasifikasi dampak dan penyebab kejadian bencana yang mungkin terjadi. Analisa risiko diuraikan sebagai berikut. Contohnya risknya kabel fiber optik bawah laut PT Telkom Indonesia putus, penyebab terkena jangkar kapal besar. Penanggulangan, memberikan tanda lokasi berupa pelampung atau bendera. Yang kedua, menggunakan jalur fiber optik lain.
Yang ketiga, menggunakan jalur alternatif yang seperti satelit. Selanjutnya, Business Impact Analysis atau BIA. Business Impact Analysis merupakan suatu tahapan yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas proses bisnis di mana yang merupakan proses bisnis vital dalam organisasi dan juga pemahaman atas dampak yang akan dialami oleh organisasi jika terjadi gangguan dan bencana pada proses bisnis tersebut. Bisnis proses 1, pendaftaran pelanggan. Kategori 4, dampak, tidak terlalu berdampak, biaya, strip, waktu strip. Yang kedua, pelayanan. Kategori 2, dampak, banyak laporan pengaduan gangguan jaringan, biaya kurang lebih 1 miliar rupiah, waktu 1 tahun. Yang ketiga, tata kelola sarana dan prasarana. Dampak, terganggunya jaringan koneksi, biaya kurang lebih 3 miliar, waktu 1 tahun. Yang keempat, mitigasi strategi development. Pada kasus ini kami menggunakan 2 tipe mitigasi, yaitu avoidance, menghindari risiko, dan transfer. Menggunakan tipe mitigasi avoidance, menghindari risiko dengan cara memasang bendera atau pelampung penanda letak dari jalur jaringan kabel bawah laut dan perawatan secara rutin. Dan menggunakan tipe mitigasi transfer atau memindahkan risiko dengan cara menggambarkan penyedia layanan kabel jaringan bawah laut milik perusahaan tersebut. Yang kelima akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yang kelima adalah prosedur dari Business Continuity Disaster Recovery and Development. Prosedur yang pertama adalah pemasangan pelampung penanda, yaitu A. menentukan lokasi pemasangan pelampung penanda, kemudian B. melaksanakan pemasangan pelampung penanda, dan C. pelampung dipasang dengan jarak 20 meter. Kemudian yang D. pemasangan dilakukan oleh tim network IT dan instruction. Selanjutnya adalah menggunakan satelit. A. menghubungi divisi atau penyedia pelayanan satelit. Kemudian yang B. tim network IT and solution memindah jalur dari kabel ke transmisi satelit. Kemudian menggunakan jalur kabel fiber line. Yang pertama yaitu yang A. menghubungi divisi penyedia layanan kabel fiber jarak fiber pada jalur lain. Kemudian yang B. tim network IT and solution memindahkan jalur utama ke jalur yang lain. Yang keenam, training and testing auditing, yaitu JSP yang dibuat harus diuji kelayakannya untuk mengetahui kesiapan dan pengaruh dari implementasi DRP tersebut pada perusahaan. Terdapat 3 aktivitas pengujian, yaitu yang pertama, nama prosesnya adalah training, yaitu diberikan kepada human resource team untuk menjadi tenaga handal dalam bidang IT. Training diberikan kepada network IT dan solution tim agar memahami tata cara memindah jalur transmisi dan maintenance terhadap jaringan bawah laut. Dan kurun waktunya adalah 6 bulan. Yang kedua adalah testing, yaitu testing terhadap human resource team untuk mempersiapkan tenaga IT yang memahami penanggulangan kerusakan jalur kabel bawah laut. Testing terhadap network IT dan solution team pemahaman prosedur pemindahan jalur transmisi dari transmisi utama ke transmisi backup dan jaringan satelit serta pemahaman penanggulangan bencana. Itu kurun waktunya adalah 3 bulan, kemudian 2 bulan. Kemudian yang ketiga adalah auditing, mencari efisiensi dalam penanggulangan bencana kabel yang putus, yang kurun waktunya adalah 1 tahun. Selanjutnya adalah dilakukan teman saya Wajah. Tahap yang terakhir yaitu isi PDR plan maintenance. Pertama,
pengecekan dan pemeliharaan kabel fiberoptik power, terutama pada bagian sambungan kabel, karena pada bagian ini sering mengalami kerusakan atau gangguan. Waktunya itu 1 bulan sekali pelihara. Yang kedua, menyediakan backup jalur transmisi berupa jalur fiber, bawah laut, line dan satelit. Waktunya 1 tahun sekali. Untuk prosedur nomor 3 yaitu prosedur pemeliharaan perbaikan pemeriksaan rutin seperti biasa. Untuk waktunya itu tidak menentu. Sekian presentasi dari tim BRP kami. Jika ada salah kata berucap, kami mohon maaf dan kami untuk mengucapkan terima kasih dan Om Santi.